Kasus tewasnya Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam Polri nonaktif, Irjen Verdi Sambo pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu masih meninggalkan misteri di benak publik. Banyak pihak yang menilai tewasnya Brigadir J dalam baku tembak dengan Baradae itu dipenuhi kejanggalan. Meski demikian, satu persatu bukti terkait kematian Brigadir J mulai ditemukan. Salah satunya adalah rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, TKP, yang menunjukkan bahwa Verdi Sambo berlari ke rumah dinas dan sang istri, Putri Chandrawati yang didampingi asisten menangis pada waktu sekitar Brigadir J tewas. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Ia juga mengungkapkan, setelah kejadian tersebut datang beberapa mobil, termasuk mobil Provos di rumah Verdi Sambo. Komnas HAM diketahui telah melihat rekaman 20 buah CCTV dari 27 titik yang menggambarkan peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Meski demikian, Taufan mengaku CCTV di rumah dinas Verdi Sambo tidak berfungsi pada saat kejadian. Karenanya, ia masih kesulitan untuk mengungkap peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Reflay Harun ikut angkat bicara. Menurut Reflay Harun, temuan rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo membuat kasus ini semakin berat. Makin berat ya versinya, kira-kira begitu. Ada versi yang mengatakan bahwa Verdi Sambo dan istri tidak sama. Satu pakai pesawat, satu pakai jalan darat. Pertanyaannya, kenapa misah-misah begitu? Kata Reflay Harun. Lebih lanjut, Reflay Harun mengatakan apabila kasus tewasnya Brigadir J tidak segera diselesaikan, maka akan muncul banyak spekulasi liar di tengah masyarakat. Reflay Harun menilai, yang harus dilakukan oleh Polri dan tim khusus, tim SUS, saat ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang. Sebenarnya yang perlu diselesaikan itu adalah pemeriksaan terhadap 3 orang saja, yaitu Baradae, istri Verdi Sambo, kemudian Verdi Sambo sendiri beserta komunikasi mereka, plus alat komunikasi Brigadir J, ujarnya, dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Reflay Harun pada Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Menurut mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu, masyarakat tidak perlu berbicara mengenai saintifik untuk menjawab apakah tewasnya Brigadir J disertai dengan penyiksaan. Pasalnya, menurut Reflay Harun, penyiksaan bukanlah hal yang relevan apabila berbicara tentang pembunuhan berencana. Jadi itu saja dipastikan, apakah memang ini, Brigadir J, ditembak oleh Baradae karena membela diri, tuturnya. Dan Baradae sendiri mengatakan tidak lagi membela diri pasti, karena yang tersungkur diembat juga, ketika Brigadir J tersungkur, diembat juga, kata Reflay Harun menambahkan. Kemudian, mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga, Persero, itu juga mempertanyakan kemungkinan adanya alasan lain yang membuat Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dibunuh. Apakah memang sebenarnya ada hal lain yang menyebabkan Brigadir J dibunuh? Itu saja sebenarnya. Tidak perlu melebar apakah misalnya disiksa atau tidak, dan lain sebagainya untuk menentukan apakah ini pembunuhan atau katakanlah terbunuhnya orang karena membela diri, itu dulu yang perlu dipastikan, tegas Reflay Harun.